Karena sudah 5 tahun setelah kepergian ayahku, aku mulai mendapat bentakan darinya. Sehingga membuat hal semacam itu sudah terbiasa dan tak menjadi soal bagi gadis kerempeng seperti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya menceritakan tentang pocong sumur tua. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Namaku Saskia, gadis 16 tahun dan seorang remaja yang bisa dibilang kurang bisa menikmati masa remajanya dengan normal. Bahkan bisa dibilang aku kehilangan masa-masa indah itu. 30% waktuku aku gunakan buat belajar di sekolah, sedangkan 70% lainnya aku gunakan untuk membantu ibuku. Ya, ibu tiriku, Muriati yang super duper galak. Dia bekerja sebagai tukang jahit, dan aku bertugas mengantarkan jahitan yang sudah selesai dikerjakannya. Walau galak, dia tidak pernah kejam seperti di sinetron-sinetron, tidak pernah memberiku makanan basi, tidak pernah mencambukku dan hal-hal sadis lainnya. Aku menyebutnya galak karena hampir tiap hari aku tak luput dari omelannya, selalu saja ada yang tidak berkenan di hatinya, sehingga aku didampratnya. Karena sudah 5 tahun setelah kepergian ayahku, aku mulai mendapat bentakan darinya, sehingga membuat hal semacam itu sudah terbiasa dan tak menjadi soal bagi gadis kerempeng seperti aku. Aku juga mempunyai saudari tiri yang usianya sama denganku, namanya Gwen. Dia juga satu sekolah denganku. Dia kujuluki Ratu Pesolek, karena setiap menit dia selalu nampang di depan kaca dan berdandan. Koleksi baju-bajunya juga segudang, belum lagi aksesoris dan semacamnya. Karena dia anak kandung dari ibu tiriku, wajar saja Gwen menjadi anak kesayangannya, karena pernikahan dengan ayahku tak memberikan dia keturunan selanjutnya. Hampir tiap hari kami selalu bertengkar. Ada saja masalah yang kami ributkan. Nampaknya dia seperti ingin menyingkirkanku dari rumah tempat kami tinggal. Belum lama ini, dia membuatku dimarahi habis-habisan oleh Pak Kepala Sekolah karena memecahkan piala kejuaraan cheerleader yang sebenarnya Gwen lah yang mendorongku, sehingga mengenai piala tersebut. Jika dihitung-hitung ada semiliar lebih kejahilan yang dia lakukan kepadaku. Walau demikian, aku tidak ada niat untuk membalas kelakuannya. Hal itu malah akan membuatnya semakin girang. Soalnya, tujuan dia melakukan hal-hal itu adalah untuk membuatku marah. Namun, aku gak mau dia merasa sukses. Jadi, setiap dia jahil, aku cuek saja. Siang yang amat panas ini, aku seperti biasa menggenjot sepedaku mengitari kampung untuk mengantarkan jahitan yang sudah diselesaikan ibu tiriku. Hari ini lumayan banyak pakaian yang harus aku antarkan, jadi aku harus cepat-cepat menyelesaikan tugas ini sebelum gelap. 3 alamat sudah berhasil aku kirimkan jahitannya, tinggal 20 lagi. Wow, nggak kebayang gimana capeknya badanku pas pulang nanti. Apalagi tidak ada kendaraan lain selain sepeda ontel pemberian almarhum bapakku pas aku naik kelas beberapa tahun silam. Selamat siang Bu, ini pakaiannya sudah jadi, kataku kepada salah satu pemilik jahitan yang sudah menyambutku di halaman rumahnya. Mukanya tampak girang setelah dia melihat jahitan ibuku yang sesuai dengan harapannya. Ibu gendut, aku biasa memanggilnya, karena postur tubuhnya yang memang seperti itu. Dia merupakan langganan tetap kami, dan salah satu yang paling berjasa mempromosikan usaha ibuku. Sebagai tukang gosip dia banyak membicarakan hasil jahitan ibuku yang memuaskan kepada teman-temannya. Dampak positifnya, ibuku kebanjiran order, dan dampak negatifnya, aku yang kecapekan membawa barang sebanyak ini setiap kali mengantar. Setelah uang aku terima, aku langsung bergegas melanjutkan rute selanjutnya. Gak lumayan jauh, beberapa kayuhan saja sudah sampai di tempat. Wah, bagus sekali. Ibumu memang penjahit top,
kata Ibu Tantia. Mae, iya Bu, ibu saya memang tidak mau mengecewakan para langganannya. Beliau selalu memperhatikan setiap detail dari keinginan semua langganan, jawabku. Ayo masuk dulu nak, kamu kelihatannya haus gitu, ucap Ibu Tantia. Oh iya, makasih sebelumnya Bu, kebetulan saya memang haus banget, jawabku. Aku kemudian duduk di beranda rumah Ibu Tantia. Di sana disediakan kursi yang terbuat dari rotan, walau agak keras tapi nyaman. Di depannya ada meja kayu, dan di atasnya tersuguh pisang. Lebih tepatnya lagi pisang yang sudah dimakan alias hanya tinggal kulitnya saja. Beberapa kali aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya berulang kali. Sungguh nyaman sekali berada di sini. Tidak ada bentakan, tidak ada Gwen. Aku pengen deh diangkat anak oleh Ibu Tantia, pikirku waktu itu. Beberapa saat kemudian ibu itu kembali sambil membawa minuman dan sedikit kue kering. Makasih loh Bu, jadi merepotkan, ucapku. Hanya air putih sama kue kok. Lagian sekalian kamu komentari gimana kue buatan ibu, utapnya. Enak banget Bu. Saya nggak pernah makan kue seenak ini sebelumnya. Suer deh, hehehe. Jawabku jujur, mendengar pujian dari mulutku. Ibu Tantia tersipu-sipu malu seakan membanggakan diri, dan dalam hatinya mungkin berkata, jelas dong, saya ini kan jago masak. Setelah aku habiskan beberapa potong kue dan berterima kasih, aku bergegas mengayuh sepedaku dan melanjutkan mengantarkan jahitan selanjutnya. Rasa bosan mulai menggelayuti pikiranku. Ingin protes kepada ibu kenapa hanya aku yang melakukan tugas ini. Kenapa tidak gantian dengan Gwen? Tapi pasti protesku akan disambut 1000 omelan, cacian dan bla bla bla. Apa aku buang saja semua jahitan ini ya? Kemudian aku kabur dan mencari pekerjaan lain. Tapi kerja di mana? Gadis seusiaku ini paling-paling jadi wanita penghibur. Beberapa meter sebelum aku sampai di rumah Ibu Lasmini, tempat aku mengantarkan jahitan selanjutnya, aku melewati sebuah rumah tua. Hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu yang sekarang sudah nampak usang. Rumah itu memiliki pintu tepat di tengah rumah. Di berandanya teronggok bangku yang sudah ambruk. Di sebelahnya terdapat meja besi karatan penuh dengan sarang laba-laba. Bulu romaku berdiri tatkala semakin lama aku memandangi rumah itu. Apalagi di kanan kirinya hanya ada lahan kosong, sisanya adalah pepohonan yang masih hijau. Tak sanggup aku membayangkan jika harus melewati tempat ini malam-malam. Rumah tersebut berada di pojokan jalan, sehingga saat aku melewati tikungan, aku bisa melihat bagian belakangnya yang tanpa pagar. Ada sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah sumur. Ya, sumur yang masih tradisional, lumayan besar, namun sudah tertutup lumut dan tumbuhan menjalar. Sedangkan di samping sumur tersebut berserakan batu bata bekas bangunan yang telah ambruk. Mungkin itu adalah bekas kamar mandinya. Bersambung ke part 2. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.